Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altitania Orsita Putri Mustaqim dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam kelas D. Saya di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran generatif, tuntas, dan kooperatif. Silakan menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari strategi pembelajaran generatif. Ya, saya di sini mengambil dua pendapat. Yang pertama, menurut KIS tahun 2008, pembelajaran generatif adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Yang kedua, menurut Soimin tahun 2014, pembelajaran generatif adalah model pembelajaran yang lebih mengutamakan pemahaman konsep-konsep dan pembelajaran baik konsep pemahaman awal peserta didik maupun pengetahuan baru peserta didik, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik. Berikutnya, menurut Soimin tahun 2014 dan Weinan tahun 2012, model atau strategi pembelajaran generatif meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu tahap orientasi. Tahap orientasi, peserta didik diberikan kesempatan untuk membangun kesan mengenai konsep yang sedang dipelajari dengan mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Tujuannya agar peserta didik termotivasi dan mempelajari konsep tersebut. Yang kedua, tahap mengungkapkan ide. Tahap mengungkapkan ide merupakan tahap di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ide atau gagasan mereka mengenai konsep yang telah dipelajari. Yaitu tahap ini peserta didik atau siswa itu disuruh untuk mengungkapkan ide-ide atau gagasan yang ada di pikiran mereka mengenai konsep yang telah dipelajari. Dan kemudian tahap ketiga yaitu tahap tantangan. Tahap tantangan atau bisa disebut juga tahap pengenalan konsep. Pada tahap ini, peserta didik berlatih untuk berani mengeluarkan pendapat dan menghargai pendapat teman, serta dapat mengemukakan keunggulan dari pendapat mereka tentang konsep yang dipelajari. Yaitu di sini peserta didik itu harus berani, harus percaya diri mengeluarkan pendapat masing-masing, tetapi tidak menjatuhkan pendapat teman dan menghargai pendapat dari teman-teman yang lain. Selanjutnya, tahap penerapan. Tahap penerapan merupakan tahap di mana peserta didik diajak untuk dapat memecahkan masalah dengan menggunakan konsep barunya atau konsep benar pada situasi baru yang berkaitan dengan hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tahap melihat kembali. Tahap melihat kembali adalah tahap peserta didik diberi kesempatan untuk mengevaluasi kelemahan dari konsepnya yang lama. Di sini tuh peserta didik itu mengevaluasi atau menilai ulang apa kelemahan dan kekurangan dari konsep pembelajaran yang lama. Kurangan pembelajaran generatif yaitu yang pertama, siswa yang tidak memiliki ide atau gagasan dalam pemikirannya akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran ini. Yang kedua, apa yang dipikirkan guru belum tentu sesuai dengan apa yang ada dalam pemikiran siswa. Harus banyak membaca sehingga dapat memadukan pengetahuan yang ada dalam benak atau pikiran dengan pengetahuan baru yang diajarkan. Yang keempat, memadukan pengetahuan yang ada dengan yang baru merupakan pekerjaan yang membutuhkan analisa tinggi. Apa pembelajaran tuntas itu? Pembelajaran tuntas adalah pola pembelajaran yang menggunakan prinsip ketuntasan untuk setiap peserta didik secara individual, meskipun kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara klasikal, tetapi mengakui dan melayani perbedaan-perbedaan individu peserta didik. Pembelajaran tuntas itu seperti tidak membandingkan prestasi-prestasi siswa yang ada di kelas. Guru atau pendidik itu
mengutamakan ketuntasan dalam materi atau pembelajaran tersebut agar semua siswa itu paham akan pembelajaran tersebut. Strategi atau metode yang digunakan dalam pembelajaran tuntas. Yang pertama, persiapan. Tingkat ketuntasan diukur dari performance peserta didik dalam setiap unit atau kesatuan kompetensi atau kemampuan dasar. Setiap peserta didik harus mencapai nilai KKM. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan klassikal, kelompok, dan individual. Pembelajaran dilakukan melalui penjelasan guru, membaca secara mandiri dan terkontrol, berdiskusi dan belajar secara individual pada terminal performance peserta didik atau kompetensi atau kemampuan dasar secara individual sebagai pengelola pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara individual ditujukan kepada masing-masing peserta didik secara individual. Di sini itu pelaksanaan pembelajaran itu guru memberikan penjelasan kepada siswa dan diberikan waktu untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya mengenai pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru untuk menilai pemahamannya itu sampai di mana. Yang ketiga yaitu umpan balik, menggunakan berbagai jenis serta bentuk tagihan secara berkelanjutan menggunakan sistem tutor dalam diskusi kelompok dan tutor yang dilakukan secara individual. Di sini itu umpan baliknya itu kita membuat kelompok yang terdiri dari 3-4 anak dan diberikan sebuah tugas mengenai materi atau kuis untuk mengukur sampai di mana mereka paham akan materi yang disampaikan oleh guru. Strategi pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Yaitu di sini itu ada sebuah kelompok yang telah dibagi oleh guru. Tetapi di dalam kelompok itu ada berbagai siswa yang ada yang paham, ada yang kurang paham, dan tingkat kemampuannya itu berbeda-beda. Model pembelajaran kooperatif yang pertama, hasil pembelajaran akademik, yaitu menunjukkan bahwa model struktur penghargaan kooperatif ini dapat meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Di samping mengubah norma yang berhubungan dengan hasil belajar, pembelajaran kooperatif dapat memberi keuntungan baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas akademik. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas, sosial, kemampuan, dan ketidakmampuannya. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi. Keterampilan sosial penting dimiliki oleh siswa, sebab saat ini banyak anak muda masih kurang dalam keterampilan sosial. Macam-macam teknik pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu kancing gemerincing. Teknik ini dikembangkan oleh Spencer Kagan tahun 1992. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Yaitu caranya, pertama, guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi kancing-kancing atau benda kecil lainnya. Yang kedua, sebelum kelompok memulai tugasnya, setiap siswa masing-masing kelompok mendapatkan 2 atau 3 buah kancing. Jumlah kancing tergantung pada suka tidaknya tugas yang diberikan. Selanjutnya, setelah setiap siswa berbicara atau mengeluarkan pendapat, dia harus menyerahkan salah satu kancingnya dan meletakkannya di tengah-tengah. Lalu,
Jika kancing yang dimiliki siswa habis, dia tidak boleh berbicara lagi sampai semua rekannya juga menghabiskan kancingnya. Jika semua kancing sudah habis, sedangkan tugas belum selesai, kelompok boleh mengambil kesepakatan untuk membagi-bagikan kancing lagi dan mengulangi prosedurnya kembali. Yang kedua, lingkaran kecil, lingkaran besar. Ini juga dikembangkan oleh Spencer Kagan untuk memberikan kesempatan pada siswa agar saling berbagi informasi pada saat yang bersamaan. Pendekatan ini bisa digunakan dalam beberapa mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan sosial, agama, matematika, dan bahasa. Bahan pelajaran yang paling cocok digunakan dengan teknik ini adalah bahan yang membutuhkan pertukaran pikiran dan informasi antar siswa. Caranya, lingkaran ini yang pertama, lingkaran individu. Separuh kelas atau seperempat jika jumlah siswa terlalu banyak berdiri membentuk lingkaran kecil. Mereka berdiri melingkar dan menghadap keluar. Separuh kelas lainnya membentuk lingkaran di luar lingkaran yang pertama. Artinya mereka berdiri menghadap ke dalam dan berpasangan dengan siswa yang berada di lingkaran dalam. Dua siswa yang berpapasan dari lingkaran kecil dan besar berbagi informasi. Siswa berada di lingkaran kecil yang memulai pertukaran informasi ini bisa dilakukan oleh semua pasangan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, siswa yang berada di lingkaran kecil diam di tempat, sementara siswa berada di lingkaran besar bergeser 1 atau 2 langkah searah perputaran jarum jam. Dengan cara ini, masing-masing siswa mendapatkan pasangan yang baru untuk berbagi. Selanjutnya, sekarang giliran siswa yang berada di lingkaran besar yang membagikan informasi, demikian seterusnya. Yang selanjutnya yaitu jigsaw. Teknik mengajarkan jigsaw dikembangkan oleh Aronson sebagai metode cooperative learning. Teknik ini bisa digunakan dalam pengajaran membaca, menulis, mendengarkan, atau berbicara. Caranya, pengajar membagi bahan pelajaran yang diberikan menjadi 4 bagian. Sebelum bahan pelajaran diberikan, pengajar memberikan pengenalan mengenai topik yang dibahas dalam bahan pelajaran untuk hari ini. Pengajar bisa menuliskan topik di papan tulis dan menanyakan apa yang siswa ketahui mengenai topik tersebut. Kegiatan brainstorming ini dimaksudkan untuk mengaktifkan skema siswa agar lebih siap menghadapi bahan pelajaran yang baru. Kemudian, siswa dibagi dalam kelompok berempat. Bagian pertama, bahan diberikan kepada siswa yang pertama, sedangkan siswa yang kedua menerima bagian yang kedua, demikian seterusnya. Kemudian siswa disuruh membaca atau mengerjakan bagian mereka masing-masing. Setelah selesai, siswa saling berbagi mengenai bagian yang dibaca atau yang dikerjakan masing-masing. Selanjutnya, khusus untuk kegiatan membaca, kemudian pengajar membagikan bagian cerita yang khusus yang belum terbaca kepada masing-masing siswa. Siswa membaca bagian tersebut. Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam bahan pelajaran hari itu. Diskusi bisa dilakukan antara pasangan atau dengan seluruh kelas. Selanjutnya, STAD yang diberikan oleh Robert Salvin dan teman-teman di Universitas Johns Hopkins merupakan pendekatan cooperative learning yang paling sederhana. STAD mengacu pada belajar kelompok, menyajikan informasi akademik baru pada siswa setiap minggu dengan menggunakan presentasi verbal dan teks. Caranya, siswa dalam satu kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan jumlah 4 atau 5 orang. Setiap kelompok harus heterogen, yaitu laki dan perempuan, bermacam suku dan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Anggota tim menggunakan lembar kegiatan untuk menuntaskan pelajarannya. Kemudian saling membantu satu sama lain untuk memahami pelajaran melalui tutorial, kuis, dan melalui diskusi. Setiap minggu atau 2 minggu siswa diberi kuis. Kuis diskor dan tiap individu diberi skor perkembangan. Skor perkembangan tidak berdasarkan skor mutlak siswa, tetapi berdasarkan pada seberapa jauh skor itu melampaui rata-rata skor siswa yang lalu. Setiap minggu, lembar penilaian diumumkan dengan skor tertinggi.
Kadang-kadang seluruh tim yang mencapai kriteria tertentu dicantumkan dalam lembar tersebut. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan telah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.